Jadi kita ulang kembali perbedaan antara istighosah dengan isti'anah. Di sini para ulama ada sebahagian mengatakan istighosah, isti'anah dan tawassul bima'nan wahid, semakna, sama, baik dari segi ta'rif ataupun dari segi pemaknaan penggunaannya. Tapi sebahagian ulama mengatakan oh tidak, dari segi takrif, dari segi ta'rif, dari segi definisi berbeda antara istighosah dengan isti'anah. Kalau istighosah itu adalah meminta pertolongan ketika kesulitan. Sedangkan isti'anah meminta pertolongan secara umum, baik itu di masa kesulitan dia atau di masa tidak kesulitan, di masa apapun dia meminta pertolongan melalui perantara, itulah dikatakan isti'anah. Kalau dalam keadaan indad diq, ketika kesulitan, itu dikatakan istighosah. Dan kedua-duanya boleh berdasarkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tadnu syamsu min ru'usin nas yaumal qiyamati fabainama hum kadzalik idh istaghatsu bi Adam. Ada yang tertinggal debitnya? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Mad dalilu ala jawazit tabarruk. Apa dalil tentang kebolehan bertabarruk? Apa dalil tentang kebolehan bertabarruk? Apa dalil tentang kebolehan bertabarruk? Apa ini tabarruk? Ziyadatul barakah, meminta kelebihan keberkahan. Talabu ziyadatil barakah, meminta kelebihan keberkahan. Jadi sudah menjadi ajaran di Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita boleh bertabarruk dengan peninggalan para nabi ataupun dengan para nabi, mengambil apa, meminta keberkahan kepada Allah melalui para nabi. Kalau tadi istighosah dan tawassul dengan menyebutkan nama nabinya, kalau tabarruk itu dengan jasadnya, dengan rambutnya, atau dengan pakaiannya, atau dengan barang-barang yang ditinggalkan oleh baginda Nabi. Jadi misalkan ada seorang Nabi meninggalkan rambut seperti Nabi Muhammad, banyak rambut beliau dipotong lalu beliau bagi-bagikan waktu di Haji Wada', dibagi-bagikan. Apa tujuannya Nabi Muhammad membagi-bagi rambut tersebut? Apakah untuk dimakan? Tidak. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai alat bertabarruk. Ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. At-tabarruku bin nabiyyi wa atharihi jaizun. Tabarruk dengan nabi, dengan jasadnya nabi. Tabarruk dengan jasadnya nabi. Tabarruku bin nabi, tabarruk dengan jasadnya nabi, atau mengambil keberkahan dengan jasadnya nabi. Wa atharihi, dan bekas peninggalannya. Dan bekas peninggalannya jaizun, boleh. Tidak ada satu ulama pun yang berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengharamkan bertabarruk dengan jasadnya Nabi atau dengan peninggalan Nabi. Ada dalilnya di Al-Quran? Ada. Di kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
hikayatan an Yusuf, ketika menceritakan Nabi Yusuf. Ketika menceritakan tentang Nabi Yusuf, hikayatan an Yusuf, ketika menceritakan tentang Nabi Yusuf. Ketika menceritakan Nabi Yusuf. Apa firman Allah Ta'ala? Izhabu biqamisi hadha. Jadi Nabi Yusuf, izhabu biqamisi hadha, nanti kita artikan. Fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Baris ini. Izhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Jadi kan kalau kalian pernah dengar cerita Nabi Yusuf waktu kecilnya dilempar oleh saudara-saudara yang tidak seibu dengannya. Yang tidak seibu dengan Nabi Yusuf karena mereka cemburu melihat Nabi Yusuf mendapatkan kasih sayang yang lebih dari ayahnya. Sehingga saudara-saudara Nabi Yusuf ini melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Dan mereka mengaku dan mereka berdusta di hadapan ayahnya Nabi Yusuf. Nabi siapa itu? Nabi Yakub. Mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam telah dimakan oleh binatang buas. Sehingga Nabi Yakub alaihi salam sedih, menangis, selalu menangis, sehingga menyebabkan penglihatannya menjadi rabun, tidak bisa lagi melihat. Bisa dipahami kan? Oke. Lalu berlanjutlah rupanya Nabi Yusuf yang dilempar ke dalam sumur tersebut rupanya diselamatkan oleh keluarga kerajaan, sehingga dia dirawat besar sehingga menjadi apa ya namanya ya? Kalau di sini menjadi amir di Mesir. Amir itu seperti gubernur, pemimpin di suatu wilayah. Sehingga dia menjadi amir ataupun menjadi gubernur di suatu wilayah di Mesir. Lalu di masa itu terjadilah paceklik yang berkepanjangan. Maksudnya apa? Terjadi kemarau yang berkepanjangan menyebabkan tidak adanya air dan bahan pokok. Datanglah saudara-saudara Yusuf ini ke Mesir, ke kota, untuk meminta bantuan kepada amir, kepada gubernur, bahwa mereka sedang kesulitan. Dan mereka tidak mengenal Yusuf ini. Ketika mereka sampai kepada amir ini, mereka tidak mengenal bahwa amir ini adalah Yusuf alaihissalam. Tapi Yusuf mengenalnya. Ini saudara-saudara saya. Mereka bercerita bahwa ayah mereka buta, begini. Sehingga apa? Nabi Yusuf alaihissalam memberikan baju yang dia pakai kepada saudara-saudaranya ini tanpa dia ketahui, tanpa dia kabari, tanpa dia beritahukan bahwa dia adalah Yusuf yang dulu mereka buang. Apa dia katakan? Idhabu biqamisi hadza. Bawalah baju ini. Falquhu ala wajhi abi. Lalu letakkan baju ini di muka ataupun di wajah ayahku atau di wajah ayah-ayah kalian. Ya'ti basira. Dengan izin Allah dikembalikanlah pandangan ataupun penglihatan Nabi Yakub alaihi salam. Di situ kan berarti ada keberkahan pada baju tersebut. Tapi hakikatnya, kenyataannya, keyakinan kita wajib meyakini bahwa Allah lah yang mengembalikan penglihatan Nabi Yakub alaihi salam. Bukan baju tersebut. Baju tersebut hanya sebagai wasilah saja.
hanya sebagai perantara saja. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Bawa kalianlah baju ini, lalu kalian letakkan di atas wajah ayahku, sehingga dengan izin Allah, Allah kembalikan penglihatannya. Berarti di situ ada tabarruk. Apa coba gunanya Nabi Yusuf alaihissalam memberikan baju tersebut? Untuk dimakan? Enggak. Untuk apa? Untuk kenang-kenangan? Enggak. Ayat selanjutnya, fa'alquhu ala wajhi abi. Berarti kan baju tersebut seolah-olah dia adalah obat. Tapi yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita minum obat. Sakit kepala misalkan, kita makan apa? Botrek. Baju tersebut juga seperti itu. Diletakkan di muka ayahnya Nabi Yusuf, sehingga Allah dengan izin Allah, dengan kemuliaan Nabi Yusuf, Allah kembalikan penglihatan Nabi Ya'qub alaihi salam, seperti itu. Nah, itu dalilnya dari Al-Quran. Boleh bertabarruk, boleh kita mengambil berkah dari peninggalan para nabi, begitupun dengan jasad para nabi. Al-hadis Ar-Rasulu qassama sya'rahu. Rasul membagi-bagi rambutnya. Membagi-bagi rambutnya, wa wazza'ahu, dan menyebarkannya, bainan nas, di antara manusia. Apa coba tujuannya Nabi Muhammad memotong rambutnya lalu membagi-bagikannya kepada manusia? Coba kita pikirkan. Apakah dijadikan sebagai lauk? Tidak mungkin. Apakah dibagikan sebagai pajangan? Tidak mungkin. Apa tujuannya? Liyubarriqu bihi, supaya mereka bertabarruk dengan rambut tersebut. Supaya mereka bertabarruk dengan rambut tersebut. Ini hadisnya rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Syaikhan. Siapa itu Syaikhan? Bukhari dan Muslim. Jadi sudah ada dua dalil tentang kebolehan bertabarruk. Pertama dari Al-Quran, yaitu cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Qamis ini apa ini? Apakah Nabi Yusuf meyakini bahwa qamis itulah yang menyembuhkan? Tidak. Nabi Yusuf hanya meyakini Allah lah yang memberikan kesembuhan, tapi beliau melalui wasi. Mudah bagi Nabi Yusuf meminta kepada Allah. Dia seorang Nabi yang dicintai oleh Allah. Mudah baginya meminta kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah penglihatan ayahku. Kembalikanlah penglihatan. Mudah baginya. Tapi kenapa dia tidak melakukan seperti itu? Karena hal ini boleh. Kalau tak boleh seperti perkataan orang Wahabi, lalu bagaimana hukum Nabi Yusuf alaihissalam? Wahabi mengatakan, kelompok Wahabi mengatakan, tidak boleh bertabarruk dengan peninggalan para nabi. Kenapa? Karena itu adalah kesyirikan. Seolah-olah kita meminta kata mereka kepada benda mati tersebut. Lalu bagaimana hukum Nabi Yusuf alaihissalam yang bertabarruk, yang memberikan bajunya kepada saudara-saudaranya yang membuangnya, sehingga baju ini diletakkan di atas muka daripada ayahnya, sehingga penglihatan ayahnya kembali normal. Apa itu? Bukankah itu tabarruk? Ya, itulah tabarruk. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad yang memotong rambutnya ketika haji wada, lalu membagi rambut tersebut kepada sahabat-sahabatnya? Apa tujuannya? Untuk bertabarruk dengan rambut tersebut. Kalau seandainya tak boleh dengan hal yang demikian, Nabi tak akan membagikan, Nabi akan membuangnya. Bisa dipahami kan?
Nah, insyaallah taala kita sambung di pertemuan selanjutnya. Wa sa'ala Abdullah abahu Ahmad bin Hanbal. Ada yang ditanyakan? Atau ada yang tertinggal lebihnya? Kembali penglihatannya. Kembali penglihatannya. Idhabu biqamisi hadha. Bawalah baju ini. Dah. Ada lagi? Bawalah baju ini. Idhabu, bawa kalianlah baju ini. Fa'alquhu, lalu letakkan ala wajhi abi, di atas wajah ayahku. Ya'ti basira, maka akan dikembalikan penglihatannya. Bisa dipahami kan? Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah.